sama KUA itu bener nggak sih sebenarnya itu hanya gosip yang memang lu digosipin, and then lu sengaja memupuk gosip itu supaya jadi berita, atau emang lu bener-bener di ban sama KUA sih? Gini. Iya. Ini belum pernah ada sejarah manusia yang di ban sama KUA. Ini di ban sama KUA. Jadi lu tuh nikah sebenarnya seorang Vicky Prasetyo sudah menikah berapa kali? Sama Kalina juga? 4 kali? Pernikahan. Jadi yang pertama itu adalah Rama. Rama tuh lo dapat 4 anak? Iya. 4 anak dari Rama? Iya. Hubungan baik dong? Iya. Yang kedua Saskia Gotik. Nikah dong sama Saskia? Enggak ya? Betul. Tapi sekarang ada statement yang bilang bahwa sebetulnya lo tuh gak cinta sama Kalina. Sampai akhirnya Kalina sendiri juga bilang bahwa lo tuh sebetulnya kepaksa karena lo udah bawa dia kemana-mana, ke TV, ke keluarga lo. Jadi udahlah, udah kadung basah mandi sekalian. Bener apa enggak? Seiring berjalannya waktu, kalau orang namanya udah diijab kabul dan dinikahkan, bohong kalau nggak ada cinta. Bohong kalau nggak ada sayang. Mulai cinta itu dipaksakan untuk ada. Wait, dipaksakan untuk ada? Dipaksakan untuk ada. Emang lu bener naksir sama Selin? Dan itu sering jadi masalah dulu sama si mantan istri lo? Hati gue lebih ke Inul Daratista ya sebenarnya ya. Jadi kalau Inul tuh sebenarnya nggak ada Mas Adam, lu gerak tuh, lu deketin Inul Daratista? Udah pasti, harga mati. Iya. Padahal di dalam doa gue itu nggak ada nama Selin Evangelista. Justru adanya Inul Daratista. Guys, jumpa bersama dengan teman lama. What's up, Gladiator? Gila. Dari berdua sendiri, berdua sendiri, sampai akhirnya sendiri lagi. Banyak banget ya. Berdua sendiri. Katanya udah sampai di band sama KUA. Iya, udah. Rame banget itu. Rame ya cuy. How are you, my brother? Baik. Gila, gue tuh saking inspirasi lu. Karena gue kalau manggil lu kan Bu siapa? Usaha bakso gue. Baiklah, kalau gitu kita pengen main. Tapi lu sehat kan? Happy, healthy. Alhamdulillah. Dan walaupun dengan kondisi seperti ini ya setiap hari semuanya kita sehat. Yes. Ya Gladiator harus alhamdulillah dong, punya harus fisik dong. yang juga cukup tetap masih berjuang, kerja tiap hari, ngelobi kanan kiri. Ya kan? Pasti, udah ketahuan ya. Itu harus ya. Gue main simpel sama Vicky ya. Mainnya adalah ABCD 5 dasar. Karena kecil ABCD 5 dasar ya kan. Nama-nama mantan. Ya. Kebanyakan bro, 2 jam gak habis-habis. D. Di band sama KUA itu bener nggak sih sebenarnya itu hanya gosip yang memang lu digosipin, and then lu sengaja memupuk gosip itu supaya jadi berita, atau emang lu bener-bener di band sama KUA sih? Gini. Iya. Lembaga KUA itu adalah lembaga yang mengesahkan. Kenapa gue berani berbicara seperti ini? Belum lama kepala KUA datang ke rumah. Yang bener lu. Mengkonfirmasi langsung tentang semuanya. Karena beritanya beredar banget. Ya di band, ini belum pernah ada sejarah manusia yang di band sama KUA. Ini di band sama KUA. Di band sama TV sering, di band sama KUA belum pernah. Di band sama pekerjaan dan lain-lain mungkin sama kepartaian dan apapun mungkin bisa. Tapi sama KUA ini belum pernah ada sejarah manusia. Gue saking penasaran ya, gue akhirnya menanyakan kepada ada hal seperti itu. Jadi KUA itu adalah lembaga yang mengesahkan, bukan untuk memblacklist ataupun tidak mengesahkan seseorang. Oh jadi nggak bisa nge-blacklist apa segala macam walaupun orang udah kawin berpuluh kali. Even itu pun berkawin berkali-kali. Bahkan dia nanya kan waktu kemarin, ini sebenarnya lahir karena bercandaan sama Raffi Ahmad nih. Jadi bercandaan apa sih lo masih Raffi? Dulu kan bercandaan dulu di Oke Bos. Oke Bos. Iya kan. Di Oke Bos itu kan ya dulu lagi rame banget kan. Jadi gue jadi asisten penasihat cintanya, dia jadi bosnya kan. Vicky Prasetyo, iya bos. Nikah berapa kali kamu? Yang mana bos? Yang terdaftar di KUA? Iya. Yang tercatat? Iya. 3 kali. Yang tidak tercatat? Bioskop Cianjur bos. Berapa? 21. Jadinya berapa? 24. Itu bercandaan. Dan itu setiap episode kadang-kadang itu dimainin. Oke, iya. Nah lama-lama orang nge-save-nya itu beneran. Begitu rumah tangga gue berantakan juga. Akhirnya ujung-ujungnya ikut juga. Dikorelasikan lah itu. Iya. Gitu. Tapi mau jawab lagi pertanyaan orang-orang. Ini kan banyak banget yang bilang, dan banyak banget emak-emak nanya ke gue juga, Vick, karena tahu mungkin gue main sama lo gitu. Bener nggak sih Vick itu nikah sampai 24 kali? Itu bener apa nggak sih? Enggak dong. Emang lo nikah banyak? Iya dong. Nih sebagai seorang muslim ya, Bismillahirrahmanirrahim, seorang Vicky Prasetyo demi Allah tidak pernah menikah sampai sebanyak itu. Sampai 24 kali nggak pernah ya? Pernah. Jadi lo tuh nikah sebenarnya seorang Vicky Prasetyo sudah menikah berapa kali? Sama Kalina juga? 4 kali? Pernikahan. Jadi yang pertama itu adalah Rama. Rama tuh lo dapat 4 anak? Iya. 4 anak dari Rama? Iya. Hubungan baik dong? Iya. Yang kedua Saskia Gotik. Nikah dong sama Saskia? Enggak ya?
Ya ada lah, pokoknya. Nggak apa-apa. Ada lah. Saskia tuh lo nikah nggak sih? Iya, pokoknya ada lah. Oke, baik. Ya. Yang ketiga, Angel Elga. Ya. Nikah. Hubungan nggak baik. Sosok lah hubungan lah ya. Keempat Kalina. Hubungan hancur. Ya, nah makanya jadi kita semuanya, kalau kamu letakkan tangan kanan ada berapa? 5. Nah, ini ada ibu jari yang belum. Oh, ini adalah pamungkasnya nanti. Karena ini adalah bukan hanya istri, tapi ini adalah jari apa? Jari, ibu jari. Iya, karena ibu untuk anak-anak aku nanti. Beneran, Fik? Iya. Pengennya ini yang terakhir nih adalah udah, the last one. Sampai ada lagi, nggak ada bercagak ini tangan. Oh. Jadi memang udah 5. Serius lu? Evaluasi banget di dalam diri gue. Sampai gue kalau lagi bengong, lihat tangan gue gini-gini. 5. Setruk kali lo. Banyak pikiran coy. Oke, jadi di BNKUH tidak benar itu hanya hoax. 24 kali juga hanya hoax ya. Oke. Kepaksa. Ini ada statement dari mantan istri lo. Kak tuh kata sifat ya jadinya ya. Kepaksa. Apa aja lah. Yang penting bisa ke pertanyaan ya kan. Ada statement dari mantan istri lo bilang bahwa sebetulnya, dan ini juga gosipnya lumayan kencang, bahwa lo tuh menikahi dia dan gue sebagai salah seorang mak comblang. Iya. Pernikahan gue sama Kalina Oktarani. Yes. Nih gue ceritain ya, dari awal gue nge-vlog sama Kalina. Lu tuh gak kenal sama Kalina. Gue nge-vlog sama Kalina di rumahnya Kalina. Gue foto di feed gue untuk thumbnail. Lu tuh kirim salam. Lu komenin. Lu bilang lu pengen kenalan sama dia. Dia gak mau awalnya. Itu bener kan? Dia gak mau karena dia udah punya pacar. Long distance di Jerman. Gak tahu gimana lu namanya gladiator ngedeketin. Sampai akhirnya copot dah tuh si laki yang di Jerman. Dari kagak mau nih si Kalina. Sampai akhirnya nyes. Kena, ibaratnya udah kepala buaya udah masuk gitu ya kan. Jadi akhirnya cinta sama nih orang. Betul. Tapi sekarang ada statement yang bilang bahwa sebetulnya lu tuh gak cinta sama Kalina. Dalam arti gini, awal memang kesemsem, naksir. Tapi lama-lama pada saat lu mau nikah, sebetulnya lu tuh ragu. Sampai akhirnya Kalina sendiri juga bilang bahwa lu tuh sebetulnya kepaksa karena lu udah bawa dia kemana-mana, ke TV, ke keluarga lu. Jadi udahlah, udah kadung basah mandi sekalian. Bener apa enggak? Sebenarnya gini, ini kalau mungkin kan biasanya kan sering banget nih kalau gue ngomong pakar telematika lah apalah. Jadi karena ini menyangkut tentang kejujuran ya. Nggak munafik, awal memang ada ketertarikan. Gua sama berarti memang ada feeling itu? Ada rasa itu. Karena Kalina juga memang kan ya tipe yang memang tinggi gitu kan. Ya bohai gitu, maksudnya kayak montok gitu kan, seneng lah gitu lah. Terus adaptasi lah di situ. Berjalan. Memang belum ada cinta seutuhnya. Hanya ketertarikan fisik ya? Ya, ketertarikan fisik. Terus juga aku lihat dia memang mandiri dan ini dan semuanya. Memang kadang-kadang kita harusnya ada tuh proses itu. Nah, kita itu miskin dalam proses. Kenapa? Karena gladiator itu bergerak berdasarkan keyakinan. Udah. Bagaimana nanti, itu mungkin yang salah dalam diri gua. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau orang namanya udah diijab kabul dan dinikahkan, bohong kalau nggak ada cinta. Bohong kalau nggak ada sayang. Mulai cinta itu dipaksakan untuk ada. Wait, dipaksakan untuk ada? Dipaksakan untuk ada. Karena kan dibilang, awalnya tuh hanya suka. Ya kan, untuk kategori dari suka, cinta, dan sayang, ini kan ada beberapa fase. Ya, walaupun udah cinta, dilihat kadar cintanya berapa persen. Udah sayang berapa persen. Jadi semuanya itu juga nggak bisa kita paksakan dalam proses. Seiring perjalanan, ya dari mulai dia nge-storyin waktu gue ibadah sampai dia ikut-ikut jadi makmum dalam sholat, terus dia juga nunjukin ya adalah semua perihal kepribadian juga yang memang menunjukkan baik. Nah, kembali lagi saat orang udah ijab kabul itu pasti ada dasar cinta dan sayang walaupun kadarnya belum sepenuhnya. Kenapa belum sepenuhnya? Kita biarkan aja. Mudah-mudahan dari hari bertambah hari kita harus yakin cinta itu lahir dari kebersamaan. Lu pikir begitu? Karena kan lo bareng-bareng, udah serumah, lo bawa dia ke rumah lo, akan tumbuh lah itu. Ya pastilah akan kebersamaan gitu. Kadang-kadang kita kalau bikin program aja terlibat stripping sama teman-teman, kalau udah saking bersamaan banyak kok yang jadi cinlok gitu kan. Nah, masa rumah tangga enggak? Cobalah kita compare, kita metodekan ini, kita jalani. Nah, lama-lama
ya ada timbul dari rasa pengabdian. Dia kalau lagi ngantuk aja nih, tiba-tiba kalau gue pulang syuting malam, masakin. Saya mau makan apa? Udah nggak usah sayang, kamu ngantuk. Nggak apa-apa. Aku ngantuk ke bawah turun. Itu lo cerita sama gue, benar. Itu luar biasa banget. Dia nggak pernah ngeluh. Dibawa nonton metal, ayo. Dibawa ke acara meeting-meeting besar juga, ayo. Dibawa kemana, ayo. Nggak pernah ngeluh. Tapi kadang-kadang kita itu sulit membedakan mana perasaan, mana kasih sayang. Kita sulit membedakan mana antara perasaan dan kasih sayang. Perasaan untuk kagum, untuk melihat, mengapresiasikan kelebihan orang. Tapi untuk benar-benar menyayangi secara utuhnya, lagi-lagi masih harus bertarung dalam proses. Kan yang paling nggak bisa dibohongin adalah hati. Ya, kalau cinta diungkapkan dengan kata-kata, cinta dapat suka dilihat dengan mata. Tapi saat cinta semua bermuara di hati, hati ini yang paling tidak akan bisa kamu bohongi. Nggak bisa. Terlepas kamu menunjukkan 1000 cara apapun. Gak bisa, hati itu susah untuk didikte, cuy, bener gak? Bisa. Ya kan? Nah, seiring berjalannya itu, aku berharap lagi-lagi pasti kok ada cinta, pasti kok. Tapi yang ada ya prahara dan prahara. Prahara dan prahara. Terus lama-lama nih, kalau ibaratnya nih ya, ini kita udah mau ketemu, ketarik lagi. Udah mau ketemu, guanya ketarik lagi. Udah deh, udah mau ketemu nih anniversary nih, udah nih. Tiba-tiba ada ini ketarik lagi, mundur. Nah, seperti itulah jalanan. Apa yang membuat seperti itu? Karena kan sebetulnya pengalaman kalian berdua sama-sama udah ibaratnya matang asam garam. Dia udah nikah berapa kali, lu udah nikah berapa kali. Apa yang bikin sesusah itu? Padahal kan kalian saling sayang di awal-awalnya. Tertarik secara fisik juga. Apa ya? Karakter kah? Atau memang akhirnya pada dasar? Nikah itu jangan dibiasakan ataupun jangan karena untuk menunjukkan. Banyak laki-laki ditantang melakukan pernikahan karena tantangan. Ditantang untuk menunjukkan jati diri, bahwa kau bener-bener sayang nggak sama aku, ayo nikahkan aku. Itu juga nggak boleh. Terus juga banyak pernikahan juga terjadi karena sesuatu, udahlah yang penting aku nikah daripada aku jomblo terus. Nah, jadi konsep dari arti pernikahan, walaupun aku ini berbicara bukan karena orang yang benar, orang yang pernah salah, agar kalian yang melihat dan mendengarkan tayangan video ini mungkin semoga tidak menjadi salah, bukan berarti menggurui, bahwa konsep pernikahan itu harus ada kesepakatan proses. Nggak gampang untuk kita langsung mengiyakan, kemudian nanti bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan akan jadi seperti apa, nggak bisa. Jadi menurut lo terlalu cepat sebenarnya hubungan lo sama Kalina untuk akhirnya nikah? Nggak punya proses. Bukan yang berarti ta'aruf itu salah. Mungkin beda-beda aja setiap orang. Tingkat mengapresiasikannya seseorang beda-beda. Berbeda-beda tergantung pribadinya. Ada juga yang akhirnya ta'aruf dan berhasil sampai sekarang gitu ya kan. Banyak. Mungkin kita nggak dikasih nikmat itu untuk kita bisa kelola hati kita. Tapi apa karakter di mantan istri yang menurut lo akhirnya dan lo pribadi juga akhirnya membuat ini tidak berhasil? Kan pasti dua-duanya mengusahakan. Ya. Apa yang lo nggak dapetin dari mantan istri? Karena pengabdiannya oke. Kita dalam berumah tangga, kita itu lagi-lagi rumah tangga itu adalah seperti perahu yang mengarungi samudera. Suami sebagai imam adalah nakoda. Kalau sampai perahu itu tidak tertuju kepada tujuannya, jangan salahkan penumpang yang hanya ada di dalam perahu itu. Salahkanlah nakoda, kenapa kau memimpin kepada arahnya. Makanya dalam permasalahan rumah tangga ini 1000 kali aku mengkoreksi diri sendiri dan tidak menyalahkan dia. Jadi dia salah hanya bagian penumpang. Tetap mau bagaimanapun juga wanita, bagaimana suami, bagaimana imam, bagaimana nakoda. Orang dia cuma duduk doang kok, ngelihat pemandangan sambil berjalan menuju arah tujuan. Tiba-tiba belok, tiba-tiba karena ada karang, tiba-tiba karena ada badai. Yang disalahkan bagaimana mengendalikan perahunya, bukan karena ada penumpangnya. Jadi kalau sampai rumah tangga lo yang keempat ini berantakan lagi, nggak berhasil lagi, yang salah tetap lo. Ya, gua. Karena bagi gua dia hanya sebagai penumpang di perahu gua, bukan sebagai pengendali. Tetap lo nakodanya. Tetap kita nakodanya. Kalau ada permasalahan, jangan biasa menunjuk orang yang hanya menumpang di rumahmu. Dalam arti dinumpang di perahumu. Jadi kita yang memang mengendalikan ini semua. Mungkin nakodanya ini kali tergoda ada putri duyung di bawah. Itu, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ikan duyungnya semok-semok kali di antara perjalanan laut ini. Ya kadang-kadang kan kalau kapten itu kan laut itu kan dia ada strategi nelayan bahwa dia tidak akan memberikan makan kepada ikan yang sudah ketangkap.
Kadang-kadang kan dia mancing nih ya. Dia mancing ya. Dia tidak akan memberikan makan kepada ikan yang udah ketangkap. Ya. Jadi ikan kalau kan awal tuh lari tuh, mancing, ya kan, umpan digede-gedein. Dapat tarik, udah dapat, taruh aja ember. Iya. Nggak mungkin kan di ember dikasih makan. Iya, makan lagi. Dibiarin aja. Fokus sama mancing yang lain. Oh, bagus-bagus tuh ikannya. Seks, bener gak sih lo itu? Ini tadi C ya. Banyak yang bilang seperti itu kok. Iya. Bener gak sih orang yang bilang bahwa lo tuh maniak seks? Ya, dan seks itu kalau lo nggak cocok, itu yang bikin rumah tangga lo sering akhirnya bubar jalan. Enggak sih. Nggak munafik ya pasti fantasi seksual lo tinggi dong. Pertemanan gladiator. Jadi gue tuh mengidentitaskan diri gue sebagai seorang gladiator. Seks di dalam ranjang pun pasti akan seperti gladiator. Dan itu penting menurut lo dong. Ya, karena itu adalah api di dalam rumah tangga. Terbukti gue juga sering kalau misalkan ada dia di dalam rumah tangga, apabila si istrinya puncak ke dalam kenikmatan, gue sekali, dia 11 kali. Itu kan kepuasan suami juga dong. Itu kan jadi kayak rasa juga pembahagiaan terhadap istrinya. Nah, tapi kalau di areanya sama Kalina, nggak ada masalah kok, baik-baik aja. Oke. Cocok-cocok aja berarti seksnya sebenarnya. Dia juga bisa mengimbangi sang gladiator. Sebenarnya bukan dari sisi ranjang sih sebenarnya gitu loh. Tapi emang bener, emang lu tuh punya fantasi seksual dan segala macam yang kadang-kadang membuat perempuan tuh mungkin agak susah gitu untuk mengimbangi. Gue sih senengnya gini ya, kadang-kadang tuh gue memang termanjakan sama visual. Oh, lu tuh anaknya visual mata banget ya. Gitu ya, laki sih soalnya ya. Ya, kalau laki-laki kan memang mata kan, kalau wanita telinga. Telinga, kan? hati. Dia mendengar, benar. makanya seneng dari perasaan. Gitu kan. Kalau cowok kan seneng apa yang dia lihat, montok. Ini. Kalau dia lebih seneng dengan kata-kata gitu kan. Kalau wanita, nah, gue tuh seneng explore di dalam rumah tangga. Mungkin buat kedepannya, gue akan membuat jadwal. Maksudnya? Misalkan Senin ini gue lagi seneng mungkin istri gue jadi suster. Cosplay. Baik. Gue seneng jadi suster hari ini. Suster, aku minta dirawat. Gitu. Jangan suster deh. Soalnya suster. Di acara klinik cinta kan susternya Selin, ntar bahaya. Nyambung lagi. Jangan deh bahaya. Yang lain aja Mungkin sayang aku lagi pengen kamu jadi pramugari. Jadi pramugari. Seneng tuh. Begitu pulang capek-capek langsung jadi pramugari. Mau diterbangin kemana? Gitu. Rabu, Kamis, terusnya. Nah, kalau Jumat gue paling seneng kalau cewek itu jadi kayak cewek-cewek Pemda kecamatan. Ya kita mau bikin KTP gitu loh. Iya bener lu, Bo. Tapi lu emang seneng main kostum cosplay gitu ya, Bik? Seneng gitu. Tapi yang kayak apa kartun enggak ya? Enggak. Profesi. Lebih ke profesi kalau lo. Oh, gitu. Profesi. Itu cocok sebetulnya sama dia. Sama bini-bini lo. Ya, dia juga kemarin, cuma dia ini ya, dia lebih ke... Karena ada yang malu kadang-kadang. Iya, tapi dia kemarin lebih kepada ke apa, kalau... Cleopatra. Iya karakter-karakter ya. Cleopatra. Iya. Lebih ke apa? Cocok sih. Gitu. Dia kan tinggi, matanya ini tajam gitu. Dia Cleopatra. Sedangkan kalau gue, nah itu salahnya aja sih. Kadang-kadang di saat kita ngebayangin, aduh aku pengen banget nih hari ini dia jadi Zain yang tersasar di hutan ketemu sama Tarzan. Tiba-tiba pas pulang dia pakai bajunya pemadam. Jadi beda gitu, pemadam kebakaran. Jadi beda ya cuy. Iya Allah, jadi beda fantasi. Iya. Baik. Mau ngapain, Bu? Ada yang kebakaran, Bu, disemprot gitu. Jadi fantasi seksual itu menurut lu yang penting dalam rumah tangga ya? Penting lah, pasti lah. Tyson juga kan sering banget minta lu untuk jadi pakai baju Smackdown, apa ya kan. Ya kalau gitu sih, itu hal yang nggak ada masalah. Wajar lah, wajar. Sama istri juga kan, gitu loh. Tapi ngomongin soal ketertarikan seksual dan ketertarikan sama lawan jenis, emang lu bener naksir sama Selin? Dan itu sering jadi masalah dulu sama si mantan istri lo? Ya sebenarnya sih, apa ya? Ini gue tanya juga soal sama dia. Sama siapa? Sama Kalina. Oh, terus dia? Ya dia menjawab juga gitu loh. Memang nggak usah dipungkiri bahwa kan gesekan ini kan udah lumayan kenceng nih kedengeran gitu. Tapi sebenarnya what really happen in your heart? Hati lu tuh sebenarnya memang lo pada saat lu menikah sama mantan istri lo punya ketertarikan sama teman kerja lo? Sebenarnya belum menikah apa? Enggak gini nih. Udah nikah belum tuh? Aduh, kalau nikah ditanya sama teman deket ya begini nih, kadang-kadang jadi tahu rumusnya ya. Enggak.
Sebenarnya Selin itu cantik, baik, terus juga ya umum lah, semua orang pasti seneng sama dia. Ada suatu momen kita memang jujur lah pernah pergi bareng gitu, tapi sebatas juga kita ya nongkrong. Itu belum nikah sama mantan istri? Lainnya. Belum deh kayaknya, Fik. Ya, belum nikah. Belum nikah. Belum nikah ya. Tapi waktu itu sudah dihadapkan sama ibunya. Udah mau tuh. Udah dihadapkan sama ibunya untuk ini. Nah, sebenarnya bukan karena udah mau menikah tiba-tiba jadi dekat sama Selin, nggak gitu, enggak. Karena memang kita waktu itu juga udah ya temen aja, mengapresiasi. Karena tiap pagi kan ketemu kan. Nah, itulah kadang-kadang karena kebersamaan. Justru malah kalau di perasaan hati ya. Hati gue lebih ke Inul Daratista ya sebenarnya ya. Orang aja nggak tahu ya. Nggak tahu tapi aja kan gitu. Satu hal yang gue salut sama lu adalah lu paling nggak mau kalau udah punya suami. Ya mengagumi aja. Sumpah, gue tuh sama seorang sosok Inul Daratista ya kagum. Gitu loh, dengan dia piawai dari ya orang, maaf ya, orang kan banyak banget privilege kalau dibilang ya dia sukses karena seseorang. Siapa orang tuanya atau siapanya lah. Dia ini kan bertarung dari dangdut yang goyang ngebor, dari Pasuruan sampai akhirnya punya banyak perusahaan. Berarti ini bener-bener Wonder Woman. Ya terlebih juga ada Mas Adam yang mendidik dengan baik. Gua seneng sama cewek bisa nyanyi. Emang suka biduan Anda. Biduan memang suka gitu. Dan semok juga anaknya. Udah, jangan salah. Bodinya udah kayak lobster Ciawi, ya kan. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya hati lo tuh sebenarnya jujurnya lebih mengagumi Inul Daratista, tapi orang tuh sibuk sama Selin. Udah gitu kebagian main kalau apa-apa sama Selin dulu. Padahal gitu sebenarnya lo tuh di belakang balik layar mengagumi sebenarnya Inul Daratista. Kalau di bangsa nggak ada Mas Adam aja, lu jalan tuh gerak. Tapi karena lo respect ya. Iya kalau beda cerita ya. Iya. Kalau nggak punya gitu. Nggak punya dia Mbak Inul misalkan sendirian. Gua mungkin akan udah kasih handphone, kasih semua apapun. Yuk, aku mau kerja bakti. Yang penting buat kamu yang mengelola. Aku kerja. Aku jadi suami kamu. Bukan kerja keras lagi, kerja bakti. Kerja bakti. Karena apa? Ya udah kita udah kepada orang yang kita nyaman, kita cinta. Makanya gini, sesuatu hal yang bener-bener kamu klik. Oke, kamu akan lanjutkan. Jangan jadi ajang coba-coba. Gitu. Nah, kebetulan waktu lagi di dalam program kita itu, sering dimainkannya kan nama Selin. Padahal gue sendiri sama Selin tuh kayak kelepak-kelepakan, karena apa, main-main, bercandaan aja gitu. gitu. Tapi suka. Apanya? Kelepak-kelepak tapi ada seran-seran, jujur gak? Gitu saat itu? Enggak sih. Kalau Mas Selin sekedar kayak ini cewek cantik juga ya, lucu juga gitu. Suka sekilas, nggak munafik, itu punya, ada. Tapi nggak untuk prioritas gitu. Beda. Kalau ngelihat kayak Mbak Inul tuh, aduh, sosoknya ini memang kayak. Justru kayaknya kalau jadi istri lebih cocok gitu. Lebih cocok gitu kan, kita juga gini. Ini mah kayaknya seneng, tapi ya udahlah temen hangout gitu ya. Hangout, main aja gitu loh. Tapi yang buat rumah ya ini kayaknya. Tapi mantan istri justru lebih cemburu sama yang satunya ya, justru yang lo kagum malah enggak ya? Dia harus nggak tahu kan, baru tahu sekarang. Ini dia baru tahu. Malah lu sebenarnya kalau cocok di rumah lo cocok Inul ya. Dan Mbak Inul tuh perhatian. Makanya begitu waktu gue ribut pertama, kenapa waktu itu yang pisah gitu kan, yang ribut pertama terus tiba-tiba piring pada dibawain. Alhamdulillah, luar biasa Mbak Inul yang datang. Inul ngirimin ya? Iya, ngirimin piring buat makan. Sabar Thomas, gitu. Aku tuh seneng gitu loh digituin sama Mbak Inul itu. Jadi kalau Inul tuh sebenarnya nggak ada Mas Adam, lu gerak tuh, lu deketin Inul Daratista. Udah pasti, harga mati. Harga mati. Kalau misalkan orang pada sibuk gosipin sama Selin, ternyata kagumnya sama Inul Daratista. Salah ya cuy. Orang pada Selin. Pada ngeliatnya Selin di visualnya. Padahal di dalam doa gua itu nggak ada nama Selin Evangelista. Justru adanya Inul Daratista. Rohimah, sampai apa? Tapi salut tetap ya, gladiator sepanjang dia masih punya suami nggak akan pernah. Wah, lu boleh tahu lah, sister. Sepanjang dia menjadi istri orang lain, sepanjang itu juga gladiator akan menghormati. Bercandaan ini mungkin ungkapan ya. Ini juga mohon maaf kalau terjadi suatu hal yang kurang berkenan, tapi ini hanya ya ungkapan bahwa cerita sebenarnya aja. Habisnya kan orang ke Selin terus gitu. aja gitu ya kan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat aku juga sama Bunda Inul yang udah sangat baik. Kan, ini kan kekaguman saja. Ini kan mengapresiasikan kekaguman gitu. Terlebih juga kan kalau udah, ya lu tahu dah bagaimana di program kalau udah dia lagi nyanyi tuh nggak bisa ngebohongin gitu loh. Kayak gua ini suka aja gitu. Tapi hanya mata aja. Kalau follow apa sih enggak kan? Enggak lah. Karena punya suami kan. Enggak lah. Diam lagi kebayangin. Keluarga.
Bener nggak keluarga terutama mama sama adik-adik memang sebenarnya nggak cocok sama mantan istri dan itu bikin lo pusing? Lo kayak di tengah-tengah jadi terhimpit. Gini, kadang-kadang sebelum kita menikah, makanya banyak untuk diskusi itu juga bagus. Ya. Mungkin bagi yang nanti akan mau menuju pernikahan, menikah dengan seorang yang sudah menikah juga bukan suatu hal yang buruk. Iya sih, betul. Sebenarnya kayak janda ataupun gadis atau apapun itu pilihan lah. Tapi kita harus banyak diskusi dan meriset sebenarnya. Itu juga boleh. Meriset dalam arti bukan hanya untuk keegoisan kita, tapi untuk kebersamaan nantinya. Contoh, oh dia ini nggak suka orang yang karakternya seperti ini. Oh kita harus coba menghindari itu. Oh dia nggak suka nih kalau bentuk konsep hidupnya misalkan berkerumun gitu. Iya, dia kebiasa sendiri mungkin. Mungkin dia sendiri senengnya kita yang mungkin rame-rame serba apa-apa. Kumpul, ngeriung gitu. Ya, gua hampir mirip kayak lu lah. Iya, sama. Nana jadi lu apa semua keluarga-keluarga apa. Terus ya sering kiri kanan. Kita dapat rezeki ya keluarga kita bagi kita ngumpul. Ya temen semua apa. Ya lu tau lah sister mau apapun orang ini kalau yuk ada rezeki nih kita kita bikin ini, gue sering manggil-manggilin bikin sesuatu. Itu gua tahu. Memang berkelompok, memang apa itu suatu hal yang gue senengin gitu loh. Tapi memang terlebih dari apapun itu, ya sekali lagi sebenarnya kalau awalnya sih semuanya ya baik-baik aja lah. Pasti. Semuanya juga nggak ada masalah gitu loh. Tapi di tengah-tengah memang sering banyak gesekan dan lu pusing. Sebenarnya sih lebih kepada kitanya mungkin ya. Kan kalau ada sesuatu hal kadang-kadang hidup di satu rumah numpuk 7 orang, nggak mungkin kan 7-7-nya akan berbaik-baik terus. Banyak kepala soalnya. Pasti ada sesuatu hal mungkin yang akan ini sama ini baik sama ini, itu sama ini pasti. Manusia itu pada dasarnya makhluk sosial, dia akan berinteraksi. Nah saat interaksi dia akan coba memberikan sebuah kenyamanan sama siapa saya akan berinteraksi. Nah di saat seperti itu ya pasti kita lah mungkin sebagai kepala keluarga atau apapun tidak peka untuk melihat arah itu. Begitu sudah jadi goresan besar, baru akhirnya meledak yang kita sendiri nggak bisa cegah. Jadi mama sekarang sebenarnya ngerasa justru lebih lega saat lu akhirnya memutuskan udahan karena gesekan tadi itu? Ya sebenarnya sih kalau misalkan secara bagaimanapun ya mama, Emma semua apa ya baik-baik aja sih, semuanya sih bisa secara baik-baik. Toh awalnya juga memang tidak pada saling kenal, ya berakhir juga lah tidak saling kenal. Kalau dipaksakan untuk silaturahmi nantinya akan jadi masalah atau apapun ya udahlah selesai semuanya habis gitu. Adik-adik gimana? Baby masih komunikasi sama mantan istri? Masih. Bella mungkin ya pernah ada apa gitu mungkin ya sama. Jadi belum komunikasi lagi? Jadi bagaimana, tapi aku sih berharap supaya semuanya udah reda habis gitu loh. Jadi andai kata tidak bisa kita berbaik lagi pun, tapi jangan ada di ranah kita lagi gitu loh. Misalkan kayak gue juga berharap untuk ya udah move on gitu loh. Jangan jadi musuhan ya. Udahlah untuk selesai habis lah. Ada suatu saat kita juga industri ini kan kecil, kita bisa ketemu, bisa apa ya udahlah gitu. Kalau Mama Emma gimana? Karena ingat gak waktu lo nikah di Trans TV Go On Vlog, Mama Emma tuh bilang lo di awal sebenarnya Kalina tuh bukan tipe lu. Mama Emma bilang. Iya, Mama Emma yang langsung ngomong kayak gitu. Dia kan Mama Emma kan ceplos-ceplos tuh kan. Ya sebenarnya Kalina tuh bukan tipenya Vicky loh Mel gitu. Ini bukan maksudnya berarti nggak bagus apa segala macam, tapi memang mungkin taunya Vicky sukanya gini-gini. Kan, dia kan tahu pasti kan itu. Mama Emma sendiri gimana sekarang? Ya kan dia tahu kan, makanya kayak kenapa sih anak saya mengambil keputusan menikah gitu. Kadang-kadang gue juga salah sih membelakangi mama gitu. Mentang-mentang semuanya kita udah punya, udah bisa, terus membelakangi ibu sendiri padahal harusnya diskusikan juga lah dengan ibu kita bagaimana gitu-gitu. Jadi mama aku tuh kasihan tahu dapat jadinya aja, tahu dikagetin sama beritanya aja, nggak tahu dari awal perlahan perjalanannya, tahu mah aku mau nikah, hah gitu. Jadi sering begitu kasihannya gitu. Pas sekarang lo cerai, mama gimana ngomongnya? Ya, jadi kayak ya siapa sih yang tidak sedih, anaknya sendiri. Pasti di saat aku lagi pulang syuting apa deh malah jadi repot kan, kasihan juga nih udah malam-malam paginya berjalan lagi nyiapin baju siapa ini itu kayak sedih lah gitu. Tapi mama lebih ngetir untuk udah deh untuk sekali ini jangan cepet untuk membuka ruang
dan berkomitmen dengan siapapun. Udah jalanin aja, nikmati dalam kesendirian dulu. Jangan buru-buru lagi ya. Udah menikmati dalam kesendirian dulu, karena menyesuaikan aja. Kakak Cinta, Mano, Ben, semua dan lain-lain udah pada besar. Nah, anak-anak gimana, Fik? Karena kemarin udah manggil mami kan. Terus gimana lu cerai lagi sekarang? Jadi kemarin sih sempet si Kakak Cinta nyampein lah yang paling besar gitu ya, kayak semuanya Mano, bahwa mereka terserah Dedi lah apapun. Tapi kalau Kakak Cinta boleh punya keinginan, jangan mudah menghadapkan atau membawa seseorang ke dalam lingkup kita kalau memang belum ada kepastian. Itu karena capek kali anak-anak Dedi walaupun hidup sebagai seorang gladiator yang kuat, aku nggak sekuat kayak gladiator. Kata dia, anak-anak aku masih ketemu teman sekelasnya, sering kan Dedi juga nggak ngerasain kadang-kadang kayak, ya Cinta, Dedi kamu pisah lagi ya, cerai lagi ya, kamu kawin berkali-kali ya, itu akan jadi sakit di sosial pertemanan aku gitu-gitu. Makanya kayaknya udah menjadi perenungan banget sih buat aku juga, untuk nggak hanya hidup memikirkan diri sendiri, tapi juga harus memikirkan secara luas gitu. Right. Thank you, Fik. Sehat selalu ya. Gak usah nangis loh. Nggak ada rating di sini. Thank you very much sekali lagi. Gue tahu pasti ini pro kontra ya. Banyak yang pro ke lu, banyak yang kontra ke lu juga, banyak yang pro ke Kalina juga. Ya either way, pokoknya mudah-mudahan silaturahmi kalian jangan jadi musuh ya, Fik. Karena biar bagaimanapun juga gue sebagai orang yang pernah menjodohkan kalian berdua, kalau emang jodohnya sampai situ ya udah. Tapi silaturahminya kalau bisa jangan sampai putus lah gitu ya. Sekarang Kalina berjuang dengan hidupnya sendiri, kamu juga seperti itu. Dan again teman-teman, mudah-mudahan kalau ada yang nggak baik, yang nggak cocok sama kalian, jangan diambil. Yang baik dari Vicky ya, boleh diserap, boleh diikutin, boleh dijadikan guidance buat kehidupan kita. Karena aku rela jadi lilin yang membakar diri aku sendiri untuk menerangi sekitar. Nggak apa-apa aku sebagai contoh yang salah agar kalian selalu benar. Udah keluar di berapa podcast tuh, banyak gue denger tuh ya. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan prinsip. Thank you guys for watching. Sekali lagi pengalaman mereka mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Bye guys.